Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait hari pertama pendaftaran calon kepala daerah. Kita sudah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, Alhamdulillah sehat, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Ini kan hari ini hari pertama pendaftaran calon kepala daerah yang akan dibuka sampai tanggal 29 Agustus. Tapi kita ini dunia politik, ini situasinya sudah padat ya, sudah cukup rapat begitu agendanya dari pekan-pekan sebelumnya. Anda melihat saat ini bagaimana situasi dan juga dunia politik, baik itu juga demokrasi terhadap Pilkada 2024 ini? Ya, tentu saja kita tetap harus apresiasi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan 70 tahun 2024. Terutama putusan nomor 60 soal rekonstruksi ambang batas perolehan suara untuk pencalonan presiden oleh partai politik maupun gabungan partai politik memberikan dinamika dan warna baru terhadap pencalonan Pilkada 2024. Meskipun dinamika tersebut tidak terjadi di 37 pilgub, semua 37 pilgub ataupun 508 pemilihan bupati wali kota. Tapi faktanya sejumlah wilayah yang menentukan arah politik Indonesia itu mendapatkan manfaat dari putusan 60, di mana persyaratan menjadi lebih mudah antara 6,5 sampai 10%. Bayangkan Mbak Asri dengan sebelumnya harus 25% suara atau 20% kursi. Persyaratan yang berat sekali. Nah, ketika direkonstruksi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ilustrasinya misalnya di Jakarta atau Banten, 25% perolehan suara itu bisa menghasilkan tiga pasangan calon. Kalau semuanya diambil ya peluang itu oleh partai politik. Nah, dinamika dampak dari putusan MK yang kemudian memberikan keran ataupun saluran pencalonan kepada partai-partai itu ternyata disambut oleh sejumlah partai di beberapa daerah. Sebut saja misalnya perkembangan terakhir kita melihat bagaimana PDIP mendeklarasikan pasangan calonnya sendiri di Provinsi Banten untuk pemilihan gubernur. Sesuatu yang tidak akan terjadi kalau tidak ada putusan MK nomor 60. Lalu PKS misalnya yang di Jawa Barat mendeklarasikan ya Ahmad Syaiqo untuk maju di Pilkada Jawa Barat atau kemudian menyatakan akan mengusung Ahmad Syaiqo. Nah, hal-hal seperti itu insentif dari putusan MK. Ternyata keragaman pilihan politik itu ketika dibuka kerannya, partai politik akan mendapatkan insentifnya. Ini juga untuk membantah bahwa putusan nomor 60 seolah-olah dinarasikan hanya untuk satu atau dua partai tertentu. Ternyata banyak partai yang akan mendapatkan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dinamika beberapa hari belakangan, meskipun kita sangat sesalkan ya langkah-langkah balik yang beberapa saat lalu terlalu berani. Tetapi kemudian dengan sikap itu juga kita menjadi tersadarkan nih Mbak Asri, menjelang pilkada itu kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh kemudian hanya membiarkan proses itu hanya berlangsung di antara para elit. Ini menjadi salah satu hikmah ya yang bisa didapat oleh publik Indonesia bahwa batalnya revisi Undang-Undang Pilkada bukan berarti itu akhir atau selesai dari sisi perjalanan pilkada. Dia harus dituntaskan dengan kompetisi yang sehat, dengan melawan politik uang, dengan melawan politik transaksional. Jangan sampai kemudian pilkadanya curang. Karena segala perjuangan teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dukungan dari kawan-kawan media, itu akan jadi sia-sia kalau kemudian pilkadanya contoh penuh dengan politik uang, lalu kemudian politisasi birokrasi. Ini harus terus nih kerja kita nih. Kemarin itu sebenarnya putusan MK dia membangkitkan kesadaran bahwa ada agenda besar yang sedang kita masuki, yaitu Pilkada Serentak 2024. Hmm. Yang mungkin tidak banyak orang yang sudah tersadar bahwa kita sudah masuk pada fase pilkada ya. Tapi yang kedua adalah ternyata publik kita juga sadar bahwa memang suara, hak, aspirasi itu harus diperjuangkan begitu. Karena kalau dia tidak diperjuangkan, hari ini kita tidak akan melihat nih
dinamika yang Hmm. sebegitu ya bisa dikatakan cukup kompetitif ya. Hmm. Mungkin kalau kita tidak ada misalnya gerakan turun ke jalan, Hmm. bersuara dengan kritis, mempersoalkan langkah-langkah yang berusaha menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, bisa jadi hari ini kita hanya melihat satu kelompok politik besar yang mayoritas begitu ya, yang kemudian mengusung calonnya secara seragam dari semua daerah dengan alasan komitmen politik yang sama begitu. Hmm. Tapi kan ternyata ketika saluran itu dibuka, dipertahankan, akses kepada pencalonan dibuat lebih mudah, keragaman politik itu bisa kita ciptakan. Ternyata euforia dan semangatnya jadi berbeda ya Mbak Asri Hmm. ya begitu ya. Jadi bisa dikatakan lah kalau dulu suasananya agak muram, Hmm. sekarang kita mulai bisa ceria memasuki pilkada walaupun ini baru awal, ini bukan akhir. Hmm. Jadi awal ini hanya akan bisa berakhir dengan baik kalau di daerah kita orang yang terpilih pun memang orang yang sesuai dengan aspirasi, suara masyarakat, dihasilkan dari proses yang bersih. Nah, itu yang sebenarnya kita harus kawal sampai nanti keterpilihan calon produk dari Pilkada serentak 2024. Ya, nah Mbak Titi kan memang ini proses sampai dengan pendaftaran di hari ini sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian tiba-tiba balik menentukan revisi PKPU, kemudian dan lain sebagainya ini sampai agak drama begitu ya. Pilkada 2024 ini, tapi akhirnya masyarakat turun ke jalan terlibat langsung dalam pilkada ini, jadi lebih hidup lagi ini untuk kemudian mengawal konstitusi begitu ya. Namun kan ini dari putusan Mahkamah Konstitusi dan juga kemarin rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI, kemudian dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan perwakilan pemerintah akhirnya mengakomodir putusan MK nomor 60 dan 70 itu ya. Artinya juga ada beberapa pihak yang diuntungkan, salah satunya partai politik ini di daerah yang diuntungkan, artinya bisa mencalonkan sendiri calonnya begitu ya, kepala daerahnya dari tanpa kemudian berkoalisi begitu ya, membuka peluang lebih besar. Apakah Anda bisa melihat ini menjadi lebih banyak variasi calon kepala daerah yang akan mendaftar atau akan berkontestasi di pilkada nantinya? Ya, putusan Mahkamah Konstitusi secara faktual membuka ruang untuk kemudian partai politik bisa mengutamakan kader atau figur-figur yang memang disukai oleh konstituennya. Kalau selama ini selalu ada narasi atau kemudian alasan kami ingin mengusung calon, tapi karena kami tidak punya 20% kursi atau 25% suara hasil pemilu DPRD, maka keinginan itu tidak bisa kami laksanakan. Atau kemudian kami terpaksa bergabung dengan partai-partai lain untuk memenuhi syarat. Nah, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, terutama bagi partai yang memperoleh suara 6,5 sampai 10% sesuai dengan jumlah DPT pemilu terakhir di daerahnya, itu menjadi terbuka peluangnya. Tapi Mbak Asri, ini bisa berujung dengan betul-betul pencalonan terhadap kandidat atau malah tidak begitu. Tetap ada calon tunggal karena semuanya bergantung pada partai politik. Dan partai politik pun punya pertimbangan serta pragmatismenya sendiri, begitu ya. Apakah kemudian dengan adanya putusan MK calon tunggal serta-merta hilang? Tidak serta-merta. Tapi apakah adanya putusan MK membuka ruang kita menutup beberapa potensi calon tunggal? Jawabnya iya. Contohnya saja di beberapa daerah begitu ya, di Banten atau di sejumlah daerah besar lain, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, minimal di Provinsi Jawa lah, dan juga di sejumlah daerah di luar Jawa. Tetapi harus juga kita pahami nih, logika partai itu dalam konteks daerah tidak kemudian seragam begitu. Apakah daerah-daerah ada yang tetap calon tunggal? Ada. Karena mereka punya komprominya sendiri di daerah-daerah tersebut yang melampaui persyaratan untuk pengusungan calon. Misalnya ada kepentingan untuk kemudian lebih memperkuat peluang untuk menang karena dia merasa dia tidak punya cukup kandidat yang kuat, dia juga tidak punya terlalu cukup kader yang bisa dijual di pilkada. Oleh karena itu pilihan pragmatis yang paling cocok adalah bergabung dengan partai lain, tapi itu adalah pilihan sadar begitu. Bukan pilihan yang kemudian ketika dia punya kandidat, punya calon yang potensial, dia tidak bisa mencalonkan. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, partai-partai yang merasa punya kandidat yang cukup punya nilai jual, punya kandidat yang bisa ditawarkan kepada pemilih, itu bisa mengusungkan calonnya. Tapi paling penting Mbak Asri, partai menjadi tidak kehilangan karakter
karakter kepartaiannya. Karena dia bisa tetap menjaga warna partainya, tetap bisa menjaga penerimaan oleh konstituennya. Bukan berarti karena kita pemilu legislatifnya masih lama ya, Hmm. di tahun 2029, lalu partai serta-merta bisa meninggalkan pemilih. Jangan Hmm. lupa, ini era media sosial, era transparansi informasi, memang betul tidak seoptimal kalau ada pemilu dalam jangka waktu dekat yang kita bisa menghukum partai. Tapi misalnya suara-suara netizen, suara-suara konstituen, kemarahan-kemarahan politik dari warga, itu pasti sedikit banyak mengusik partai-partai kita begitu. Hmm. Nah, tapi sekali lagi Mahkamah Konstitusi sudah membuka kutubnya begitu ya, gerbangnya sudah dibuka. Sekarang yang akan masuk gerbang itu ya bukan Hmm. pemilih, tapi diawali oleh partai dulu. Hmm. Kalau partai memang kemudian mengambil peluang gerbang yang terbuka itu dia masuki dengan mengusung calon, yang akan merasakan manfaatnya tentu pemilih. Kita tidak diperhadapkan hanya pada pilihan yang satu gitu ya, atau calon tunggal, atau pilihan-pilihan yang terbatas. Hmm. Tapi situasinya kalau pilkadanya kompetitif, Mbak Asri, Hmm. dalam riset yang kami lakukan, ketika pilkada betul-betul mengusung calon-calon yang all out didukung partai, itu politik uang jauh lebih bisa kita eliminir. Hmm. Karena nanti akan ada hubungan yang sangat erat atau yang cukup erat antara kandidat dan pemilih, sehingga sulit untuk kemudian mengintervensi itu dengan pendekatan uang atau hal-hal yang sifatnya transaksional. Jadi ini sebenarnya bagus bagi demokrasi kita karena politik uang dan juga politik yang transaksional itu hanya bisa diatasi kalau ada hubungan ideologis, hubungan emosional dan ikatan yang kuat antara kandidat dengan para pemilihnya, Mbak Asri. Ya, memang dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang sudah disahkan oleh KPU sudah diberlakukan begitu ya. Ini banyak manfaatnya dan juga membuka gerbang begitu untuk kemudian bisa memperbaiki dan menjaga demokrasi begitu ya. Tapi memang tadi yang digarisbawahi sebetulnya tidak serta-merta untuk menghapuskan calon tunggal begitu ya, tapi memang membuka peluang untuk memberikan lebih banyak lagi pilihan untuk masyarakat. Nah, ini yang juga menarik Mbak Titi, nanti kita akan bahas soal bagaimana pengawasan ataupun juga apa sih yang harus dikawal setelah kalau sudah ada putusannya ini sudah dijalankan, apa kemudian yang selanjutnya harus dikawal sampai dengan nanti pencoblosan di tanggal 27 November. Tapi tahan dulu Mbak Titi, saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimana situasi di KPU Sumatera Utara dan juga di Sulawesi Selatan. Kita akan ke Sulawesi Selatan terlebih dahulu, ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha di KPU Sulawesi Selatan, dan juga di KPU Sumatera Utara ada jurnalis Kompas TV Yulia Kezia. Kita ke Gufran terlebih dahulu. Gufran, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Sudah ada yang mendaftarkan dan Anda bisa pastikan siapa saja yang akan mendaftar hari ini? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Sekarang saya sedang berada di halaman KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan memang situasi di sini sudah sangat ramai karena memang penjagaan ketat sudah dilakukan sejak kemarin dari Polda Sulawesi Selatan dan juga Brimob Polda Sulawesi Selatan. Tadi kita sempat berbicara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa memang pendaftaran untuk hari ini belum menerima konfirmasi dari paslon gubernur maupun juga calon wakil gubernur di Pilgub 2024 kali ini. Namun untuk hari-hari berikutnya sudah mendapatkan konfirmasi di hari ketiga, tepatnya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah mendapatkan surat penyampaian secara resmi dari pasangan calon Muhammad Ramdan Pemanto dan juga Azhar Arsyad yang rencananya akan melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini pada hari terakhir, hari Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan juga saudara, memang untuk pasangan lainnya tadi KPU juga menyampaikan bahwa belum bisa memastikan nih ada berapa banyak pasangan ataupun juga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur di Pilgub 2024 kali ini karena memang nanti akan dipastikan setelah periode pendaftaran KPU berakhir. Namun sudah dapat hampir dipastikan di Provinsi Sulawesi Selatan ini
ada dua paslon yang tercuat, yakni ada Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Azhar Arsyad, dan pasangan calon berikutnya ada Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Kalau kita melihat bahwa mekanisme pendaftaran yang ditentukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini, di tempat saya berdiri ini merupakan penerimaan ataupun juga tribun penerimaan dari partisipan dan juga pendukung paslon yang nantinya akan melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu juga dibatasi jumlahnya hanya boleh maksimal 150 orang, itu sudah termasuk dengan keluarga besar dan juga kedua pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Nantinya setelah diterima di sini, itu juga pasangan calon ini akan masuk ke ruangan di belakang saya, di ruangan pendaftaran kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga itu dibatasi menjadi 25 orang saja. Tentunya pembatasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk bisa menjaga kondusif dan juga bisa menjaga kondisi pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini berjalan aman dan juga damai. Dan kalau kita melihat dari dua pasangan calon yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dan juga kalau kita mengacu pada peraturan MK nomor 60, ini kedua paslon ini sudah memenuhi syarat untuk pencalonan di Pilgub 2024 karena sudah melebihi 7,5% suara sah. Kembali ke Anda, Asri. Ya baik, akan ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU Sulawesi Selatan begitu di antara rentang tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Nah sekarang kita akan beralih ke KPU Sumatera Utara. Ada jurnalis Kompas TV Yulia Kezia di sana. Yulia, kalau di Sumatera Utara seperti apa pendaftaran hari pertama? Baik, selamat pagi saudara. Saat ini saya sudah berada di kantor KPU Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dan di mana hari ini juga merupakan hari pertama pendaftaran untuk bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024 ini ya saudara. Dan sejauh ini untuk pantauan kami di lokasi, KPU sudah melakukan persiapan, merupakan bisa saudara lihat di belakang sudah ada tenda yang cukup besar yang nantinya akan digunakan untuk menunggu dari partai pendukung para bakal pasangan calon. Dan di atas juga di lantai 2 sudah terdiri dari aula utama yang nantinya akan dilakukan proses pendaftaran dari bakal calon itu sendiri. Dan panitia pendaftaran juga sudah menyusun beberapa kursi yang nantinya terbagi dari komisioner KPU yang akan melakukan penerimaan pendaftaran, dan juga nanti akan ada kursi dari partai politik pendukung bakal calon Gubernur Sumatera Utara dan kursi dari bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Tetapi saudara, hingga saat ini informasi yang kami dapatkan dari salah satu komisioner KPU Sumut, sejauh ini untuk hari ini belum ada informasi resmi dari bakal pasangan calon yang akan mendaftarkan pada hari ini saudara. Dan tercatat juga untuk Sumatera Utara sendiri sudah ada dua nama yang tercuat yang nantinya akan maju menjadi bakal pasangan calon untuk mengusungkan diri menjadi bakal pasangan calon untuk Pilkada 2024 ini. Yang pertama itu ialah Bobi Nasution yang merupakan Wali Kota Medan saat ini, dan wakilnya Surya yang merupakan mantan Bupati Asahan. Dan juga yang kedua ada Edi Rahmayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara pada 2018 sampai 2023 dan juga untuk wakilnya yaitu Sagala yang merupakan tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Dan sejauh ini untuk Bobi, informasi yang kami dapatkan mereka akan mendaftarkan pada besok hari, dan juga untuk Edi sendiri nantinya akan mendaftarkan pada tanggal 29 Agustus ini. Sebagai informasi tambahan juga saudara, hingga kini KPU Sumut masih menunggu pendaftaran dari kedua pasangan calon hari ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, hingga nantinya tanggal 29 Agustus itu sampai dengan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio.
Ya, artinya di Sumatera Utara juga sama ya, seperti di Sulawesi Selatan ada 2 pasangan calon yang rencananya akan mendaftar ke KPU, tapi terkait dengan harinya kapan belum ada konfirmasi. Di hari pertama ini masih sepi begitu ya di Sumatera Utara dan juga Sulawesi Selatan. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Yulia Kezia dari Sumatera Utara, dan juga sebelumnya ada Gufran Lamataha dari Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait pencalonan atau pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024. Kita masih terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, kita lanjutkan perbincangan yang sempat terpotong tadi. Kan sekarang sudah ditetapkan, sudah dijalankan, sudah masuk ke pendaftaran calon. Selanjutnya, pengawasan dan pengawalan seperti apa yang harus dilakukan di Pilkada 2024? Ya, ini memang pendaftaran calon ini biasanya Mbak, itu ramainya kalau pilkada itu di ujung. Jadi injury time tuh. Apalagi kemudian kan ada konstelasi politik yang sangat dinamis beberapa hari belakangan. Kita lihat misalnya saja di daerah saya, Kota Tangerang Selatan, PKS memutuskan mencabut dukungan terhadap pasangan Ariza Patria dan Marcel. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak lepas dari konsekuensi atau kemudian ekses putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan perubahan konfigurasi politik nasional. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus memastikan bahwa pasangan calon yang didaftarkan atau bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik ini betul-betul memenuhi syarat, baik dari sisi persyaratan administratif ataupun persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Biasanya nih di dalam proses pencalonannya itu kan akan ada penelitian terhadap keterpenuhan verifikasi administrasi atau persyaratan administrasi dan terhadap calon perseorangan yang sudah memenuhi persyaratan dukungan. Jadi calon perseorangan itu kan sudah mulai duluan itu Mbak Asri. Nah, mereka tetap harus mendaftar kembali ke KPU dengan melengkapi syarat-syarat calon dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Itu semua harus kita pastikan tuh. Walaupun misalnya cerita lama ada saja cerita soal pendidikannya ternyata tidak memenuhi syarat. Lalu kemudian apakah dia jeda sebagai mantan terpidana sudah 5 tahun atau belum? Karena di dalam undang-undang pilkada kita disebutkan kalau partai politik mencalonkan seorang mantan terpidana, ya kita berharap tidak ya. Tapi faktanya ada saja. Jangan lupa ini 37 provinsi, 508 pilkada bupati wali kota. Nah, ini yang juga kita harus kawal. Pastikan bahwa kalaupun ada mantan terpidana itu betul-betul masa jeda sudah 5 tahun, dia mengumumkan secara terbuka dan transparan bahwa dia adalah mantan terpidana dan dia bukan pelaku tindak pidana residivis. Selain itu juga yang harus kita pastikan dari para calon ini, misalnya keterpenuhan bahwa dia sudah mendapatkan surat keterangan dari pengadilan tidak pilot dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang kita juga harus kawal dari pasangan calon. Tentu kita juga harus pastikan ya visi misi rekam jejak para pasangan calon ini jelas begitu. Dan ini kan akan diunggah oleh KPU. KPU perlu transparan terkait dengan persyaratan juga program visi misi rekam jejak dari para pasangan calon untuk diunggah di situs-situs yang dimiliki oleh KPU. Jadi kita jangan berhenti senang nih karena partai misalnya dapat akses mengusung calon begitu. Tapi kita ingin euforia kita karena ada ruang yang lebih inklusif di pilkada itu juga diikuti oleh pencalonan figur yang memang sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu cermati rekam jejaknya, cermati visi misinya, cermati latar belakangnya begitu. Ingat kalau kita tidak senang dengan perilaku apa yang terjadi di Balik, yang terjadi sebagai pembegalan atau pembangkangan konstitusi, itu jangan sampai suara kita, pilihan kita juga jatuh ke tangan yang salah. Kalau kita tidak menginginkan perilaku yang tidak sesuai dengan suara dan aspirasi kita, maka kita harus pastikan, walaupun katanya suara kita hanya satu orang, satu suara, satu nilai, tapi suara yang satu itu sangat berharga. Karena kalau salah pilih, kita sudah merasakan kalau mereka yang punya otoritas, punya kewenangan, membuat keputusan yang tidak sesuai dengan aspirasi kita, wah, dampaknya itu luar biasa. Kita harus turun ke jalan, kita harus demonstrasi begitu. Nah, itu yang harus kita pastikan pasca pendaftaran ini, jangan sekedar ini menjadi
perhelatan KPU dan pasangan calon, tapi kita juga bisa melihat website KPU, kita cermati persyaratannya, lalu CV-nya atau riwayat hidupnya, dan apa yang kemudian mereka tawarkan begitu Mbak. Ini rangkaiannya kan akan diikuti kemudian kampanye, lalu kemudian pemungutan suara, baru kita akan mendapatkan calon terpilih setelah ditetapkan oleh KPU. Jadi rangkaiannya ini tidak berhenti hari ini, dan paling penting juga Mbak Asri, saya seneng nih kita semuanya diliput ya. Hmm. Ada dari Jakarta, ada dari Jawa Barat, dari Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan nanti akan banyak daerah lain. Pilkada tuh bukan cuma Jakarta gitu. Hmm. Jadi mulailah kepedulian tuh dari daerah kita. Karena di daerah kita, dimanapun kita berada, itu ada pilkadanya. Hmm. Walaupun di Yogyakarta tidak ada pemilihan gubernur, tapi semua kabupaten di Yogyakarta itu ada pilkada bupati wali kota. Hmm. Walaupun di Jakarta tidak ada pemilihan bupati wali kota, tapi ada pemilihan gubernur. Di setiap kita tinggal pasti ada pilkada. Jadi mulai peduli dari daerah kita. Jakarta itu satu sisi menarik memang ya sebagai barometer politik nasional. Tapi peduli pada daerah kita itu yang sangat penting. Karena yang kita pilih itu orang yang akan membuat kebijakan terhadap daerah kita 5 tahun ke depan, yang paling dekat dengan kita dan yang paling berpengaruh dengan hidup kita sehari-hari nanti, Mbak Asri. Ya, artinya peran pengawasan masyarakat menjadi sangat penting untuk kemudian mengawasi bagaimana para pendaftar ataupun juga calon-calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke KPUD masing-masing daerahnya ini dipastikan mulai dari administrasinya, visi misi sampai dengan rekam jejaknya ini dipastikan harus betul-betul yang terbaik begitu ya. Jangan sampai salah pilih karena pilkada ini nantinya juga akan menghasilkan pemimpin di daerah yang akan membuat regulasi-regulasi ke depannya begitu ya untuk selama 5 tahun ke depan. Nah, itu tadi kalau misalkan pengawasan sampai dengan penetapan pasangan calon yang akan berkontestasi nanti ditetapkan kalau saya tidak salah tanggal 22 September begitu ya. Siapa saja yang nantinya akan berlaga. Nah, setelah itu kan nantinya akan ada kampanye, Mbak Titi. Nah, pengawasan seperti apa sih di kampanye pilkada yang harus dilakukan? Ya, betul sekali Mbak. Jadi usia para pasangan calon itu harus 30 untuk Pilgub dan juga 25 pada Pilkada Kabupaten Kota saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Kapan itu penetapan pasangan calon? Yaitu 22 September. Jadi kita akan mendapatkan pasangan calon definitif di Pilkada Serentak 2024 itu pada tanggal 22 September 2024. Nah, masa kampanye itu akan dimulai 3 hari setelahnya begitu. Jadi masa kampanye akan dimulai pada tanggal 27 September 2024. Nah, dalam konteks ini Mbak Asri, ada beberapa misalnya dinamika dan perkembangan. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Karena hiruk pikuk putusan 60 dan 70, putusan 69 ini kurang diketahui. Jadi Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus juga memutus kampanye tuh boleh loh di perguruan tinggi, tapi ada syaratnya, harus dengan izin penanggung jawab dari perguruan tinggi tersebut dan juga tidak boleh pakai atribut. Yang menjadi pemohonnya adalah 2 mahasiswa saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mengapa mereka menginginkan kampanye boleh di kampus? Karena mereka ingin kepala daerah, wakil kepala daerah itu bisa diuji kapasitas kompetensinya dan bukan sekedar misalnya aktor politik hanya karena dia punya uang, lalu punya popularitas, punya akses pada kekuasaan, dia kemudian bisa mendapat tiket maju di pilkada. Ini kan gagasan-gagasan artinya orang muda kita, mahasiswa kita juga peduli pada pilkada. Mereka ingin orang-orang yang maju di pilkada itu diuji secara patut, diuji secara layak, secara benar. Datang ke kampus, berdiskusi, bedah persoalan daerah, cari solusi bersama-sama, bersama para ilmuwan, para pendidik, para mahasiswa. Jadi itu juga yang kita harus tuntut. Jangan sekedar misalnya kampanye kita jadi peserta, boleh hiburan. Tapi itu adalah komplementari dari politik gagasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kampanye tentu kita harus hindari. Salah satu tantangan besar, masalah besar di kampanye itu Mbak adalah politik uang. Jadi bagaimana kemudian jual beli suara menjadi pendekatan untuk mempengaruhi dan membeli suara pemilih. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi beberapa hari belakangan mengajarkan kita bahwa suara kita, orang yang kita pilih, aspirasi kita tidak boleh dibajak oleh uang. Karena itulah yang akan kita hadapi. Kalau uang kemudian membeli suara kita. Yang kedua adalah soal potensi politisasi birokrasi.
Bagaimana birokrasi digunakan untuk pemenangan kandidat tertentu secara tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah kampanye menggunakan sentimen hegemoni politik identitas. Nah, ini yang juga kita harus pastikan ya, kita memilih itu betul-betul ya nggak apa-apa kita suka karena satu daerah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu menegasikan rekam jejak, menegasikan misalnya hanya karena satu daerah lalu pilih orang bermasalah secara hukum, rekam jejak pelaku kekerasan seksual. Nah, itu sangat tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, kita jagain penyelenggara pemilu kita, Mbak. Karena penyelenggara pemilu kita itulah yang nanti akan menghitung suara kita. Jangan sampai mereka tidak profesional, tidak netral. Mereka harus bekerja dengan benar, logistiknya harus ada dan harus tersedia tepat waktu. Jadi ini yang partisipasi kita bukan hanya berhenti memastikan kepatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi tadi itu awal Oke. dari sebuah proses panjang yang akan kita genapkan, kita tuntaskan dengan memilih figur-figur yang tepat dengan proses juga yang sehat dan anti korupsi, Mbak. Oke, di proses kampanye ini banyak sekali PR ataupun juga pengawasan yang harus dilakukan. Salah satunya juga peran masyarakat untuk mengawasi bagaimana tadi tempat kampanyenya, boleh di perguruan tinggi tapi dengan segala syaratnya. Kemudian juga kita harus bagaimana mengantisipasi black campaign seperti politik uang, politik identitas. Dan juga kita harus mengawal dan mengawasi penyelenggara pemilu untuk kemudian bisa menghasilkan hasil pilkada yang betul-betul fair begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Mbak Titi, tapi kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan dan kami masih bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni. Mbak Titi, kita kembali lanjutkan. Tadi kita menarik sekali ya bahas soal money politik, kemudian politik identitas juga yang memang ini menjadi isu dalam pemilu begitu ya, di dalam setiap pemilu. Ini pengawasan terkait dengan kampanye begitu yang akan kemudian berlangsung setelah penetapan calon yang nantinya akan dipastikan berlaga atau calon kepala daerah yang definitif begitu ya. Nah, Mbak Titi mungkin boleh ini terakhir juga sebagai mungkin closing statement, bagaimana memastikan politik kita itu bersih dan juga ini untuk bisa menjaga demokrasi. Kalau misalkan kita lihat sebelum-sebelumnya dari fenomena yang sudah terjadi, mungkin sanksi-sanksi yang diterapkan juga ini tidak membuat jera atau malah justru tidak memberantas politik uang dan juga politik identitas. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya, sosialisasi, edukasi politik, literasi kepemiluan itu harus tetap kita lakukan terus-menerus, melibatkan semua masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, pasangan calon, partai politik, media. Sebenarnya partai politik dan pasangan calon itu tanggung jawabnya yang paling utama, Mbak, karena kan mereka yang paling berkepentingan. Kompetisinya itu betul-betul otentik, bukan sekedar misalnya prosedural, tapi segala cara digunakan untuk memenangi kompetisi. Di dalam pilkada ini tidak banyak yang tahu. Undang-undang kita itu sangat menempatkan politik uang itu sebagai perbuatan yang tercela dan jahat. Jadi di pasal 187A Undang-Undang Pilkada itu disebutkan bahwa jika terjadi politik uang atau jual beli suara, bukan hanya yang memberi yang akan dipidana, tetapi juga yang menerima. Jadi yang memberi dan yang menerima. Nah, jangan sampai kemudian karena kita menerima uang dalam 5 tahun sekali gitu ya, untuk masa depan kita 5 tahun ke depan, kita masuk penjara dan kena denda. Dendanya itu tidak main-main, Mbak, sampai 2 miliar. Dan masuk penjaranya juga tidak main-main, sampai 6 tahun begitu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita sosialisasikan, meskipun dalam konteks kriminalisasi itu kan upaya terakhir ya, tetapi upaya di hulunya pendidikan politik, literasi politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang terpenting para pasangan calon dan partai itu harus menjadi garda terdepan untuk tidak menjadi pelaku, karena butuh dua pihak untuk terjadinya politik uang. Harus ada yang memberi dan harus ada yang menerima. Kalau kita sekedar larang masyarakat untuk menerima, tapi yang memberi ini selalu mau, dia akan selalu terjadi. Nah, yang kedua soal politik hegemoni identitas ya, politik identitas, politisasi identitas. Ini terjadi karena para pasangan calon membiarkan dan tidak mau ambil peran. Harusnya kita belajar ya, ketika misalnya McCain itu membela Obama ketika ada isu bahwa Obama tidak lahir di Amerika Serikat dan beragama Islam. Yang membantah itu adalah lawan politiknya.
Karena itu adalah virus yang sangat mematikan bagi demokrasi. Ketika penyebaran informasi bohong terbiarkan dan apalagi dia dilekati dengan sentimen identitas begitu. Jadi intinya memang semua pihak dan kita harus menuntut nih para pasangan calon kita berkomitmen sejak awal untuk anti politik uang, anti politisasi identitas, tidak mempolitisasi birokrasi dan tidak menggoda penyelenggara pemilu. Di saat yang sama penyelenggara pemilu kita juga jagain begitu ya, jangan mau masuk angin karena praktik-praktik transaksional dan di sisi lain kita semua selalu menyerukan masyarakat bahwa suara kita itulah yang akan menentukan apakah kita akan membiarkan misalnya peristiwa seperti di Balek di mana mereka melakukan penyimpangan konstitusi atau tidak. Oleh karena itu, ayo kita demo bareng-bareng tanggal 27 November di Bilik Suara dengan mencoblos betul-betul figur yang bersih, anti korupsi, dan pro konstitusi dan demokrasi yang sehat gitu. Baik, sosialisasi, edukasi, dan juga peran serta seluruh pihak mulai dari masyarakat, penyelenggara, dan juga partai politik serta paslon yang nantinya akan berlaga atau berkontestasi di Pilkada 2024. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mbak. Terima kasih.